Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM E2812028. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kajian lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 daur energi. Di mana daur energi ini terdapat siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia ini ada siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus hidrogen, dan siklus sulfur. Pokok pembahasan pertama yaitu energi dan materi dalam ekosistem. Di dalam ekosistem dikenal dua macam energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dapat menimbulkan gerak dan menghasilkan kerja, sedangkan energi potensial adalah energi yang timbul dalam keadaan istirahat. Dalam keadaan itu, maka kedua sumber energi ini dapat dimanfaatkan secara bersama. Pokok pembahasan kedua yaitu model kerja transformasi energi dalam ekosistem. Model kerja energi merupakan suatu rumusan yang menirukan kejadian transformasi atau perubahan bentuk energi di alam sebenarnya. Proses kerja model ini terjadi dalam ekologi berjalan dengan aturan hukum kekekalan energi. Pokok pembahasan ketiga yaitu siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia ini adalah sebuah perputaran energi kompleks yang terjadi di lingkungan. Nah, di sini ada daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu terdapat daur karbon, daur air, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. Siklus biogeokimia yang pertama yaitu siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Karbon diambil dari atmosfer dengan berbagai cara. Yang pertama, ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesa untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Yang kedua, pada permukaan laut ke arah kutub, air laut menjadi lebih dingin dan CO2 akan lebih mudah larut. Yang ketiga, di laut bagian atas pada daerah dengan produktivitas yang tinggi, organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon. Beberapa organisme juga membentuk cangkang karbonan dan bagian-bagian tubuh lainnya yang keras. Proses ini akan menyebabkan aliran karbon ke bawah. Yang keempat, pelapukan batuan silikat. Tidak seperti dua proses sebelumnya, proses ini tidak memindahkan karbon ke dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Yang kedua, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, denitrifikasi, dan nitrifikasi. Yang ketiga yaitu siklus sulfur. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Reaksi kimia dalam siklus sulfur. Yang pertama, H2S menghasilkan S, menghasilkan SO4. Bakteri sulfur tidak berwarna, hijau dan ungu. Yang kedua, SO2-4 menghasilkan H2S atau reduksi sulfat anaerobik bakteri desulfovibrio. Yang ketiga, H2S menghasilkan SO2-4 atau mengokaidasi sulfide aerobik atau bakteri Thiobacillus. Yang keempat, S organik menghasilkan SO2-4, H2S, masing-masing mikroorganisme heterotrofik, aerobik, dan anaerobik. Yang keempat, siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Fosfor memiliki fungsi biologis yaitu dibutuhkan dalam pembentukan nukleotida
yang terdiri atas molekul DNA dan RNA. Secara khusus, DNA dihubungkan dengan ikatan ester atau fosfat, DNA helix ganda. Selain itu, kita dapat temui kalsium fosfat yang juga merupakan komponen utama dalam pertumbuhan tulang dan gigi mamalia, eksoskeleton serangga, dan membran sel fosfolipid. Fosfor bereaksi dengan kalsium atau Ca2+, magnesium atau Mg2+, besi atau Fe3+, dan aluminium Al3+. Reaksi fosfor di tanah tergantung pada tingkat keasaman. Pada tanah masam, fosfor terlarut dalam larutan tanah bereaksi dengan Fe dan Al membentuk kelarutan rendah Fe dan Al fosfat. Yang kelima, siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada saat terjadi penguapan, yaitu ketika air berubah dari cair menjadi gas atau dari samudra, laut, dan badan air lainnya. Sekitar 90% kelembaban terbentuk di atmosfer, 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian memanfaatkannya dalam proses fotosintesis, kemudian melakukan transpirasi. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan terima kasih.